Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Adelia Puspitasari Rahendra dari Fakultas Psikologi Angkatan 2021 dengan NIM 15.012.11.403.13. Di sini saya akan menerangkan tentang mitos pengasuhan anak di Indonesia dan di dunia. Apa sih pengasuhan itu? Jadi, pengasuhan merupakan faktor yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan perkembangan anak-anak. Topik ini selalu hangat diperbincangkan para orang tua, baik di media sosial maupun menjadi topik utama yang paling diminati dalam penyuluhan maupun seminar untuk para orang tua. Nah, pengasuhan sendiri berarti proses, cara, atau perbuatan dalam mengasuh anak. Kemudian ada teori pengasuhan. Yang pertama itu ada teori Baumbrin pada tahun 1966. Yang pertama ada pengasuhan otoritarian atau pengasuhan otoriter. Gaya pengasuhan di mana orang tua membatasi anak dan memberikan hukuman ketika sang anak melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh orang tuanya. Yang kedua ada pengasuhan autoritatif atau pengasuhan demokratif. Nah, gaya pengasuhan di mana orang tua memberikan dorongan untuk mandiri kepada anak, namun orang tua tetap memberikan batasannya. Yang ketiga, ada pengasuhan permisif. Gaya pengasuhan di mana orang tua tidak pernah ikut serta dalam kehidupan anak. Anak diberi kebebasan apapun tanpa mendapatkan pengawasan dari orang tuanya. Selanjutnya ada teori pengasuhan dari Makobi dan Martin pada tahun 1983. Yang pertama ada pengasuhan otoritarian atau otoriter, yang kedua ada pengasuhan otoritatif atau demokratis. Yang ketiga ada pengasuhan permisif, dan yang keempat ada pengasuhan univolved, yaitu pola asuh yang disebut juga sebagai pola asuh tidak terlibat atau lalai, yaitu pengasuhan yang ditandai dengan sedikit harapan atau tidak terlalu responsif. Nah, apa saja sih faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua terhadap anaknya? Yang pertama itu ada usia orang tuanya. Hal ini berpengaruh dalam menjalankan pengasuhan. Yang kedua, pendidikan orang tua mempengaruhi kesiapan mereka dalam menjalankan peran. Yang ketiga, ada pengalaman sebelumnya dalam mengasuh anak. Biasanya yang sudah berpengalaman akan lebih tenang dalam mengasuh anaknya. Yang keempat, ada keterlibatan orang tua, kelekatan hubungan antara ibu maupun ayah dengan anaknya. Yang kelima, stres orang tua. Nantinya hal ini tuh berkaitan dengan strategi menghadapi masalah anak. Dan yang terakhir, hubungan suami istri. Hubungan suami istri, hubungan orang tuanya yang harmonis akan membawa dampak yang baik dan kebahagiaan terhadap pengasuhan anaknya. Nah, kemudian ada mitos pengasuhan anak di dunia. Yang pertama, jika anak yang gendut akan lebih sehat dibandingkan dengan anak yang kurus. Padahal sebenarnya bila kita melihat ke depannya, bila ada anak yang terlalu gemuk itu bisa mengakibatkan obesitas dan tidak baik untuk kesehatan ke depannya. Karena obesitas ini bisa menyebabkan serangan jantung, hipertensi, dan stroke. Yang kedua, menggunakan baby walker. Banyak orang tua yang percaya bahwa jika menggunakan alat yang satu ini, maka anak akan lebih cepat berjalan. Padahal sebenarnya hal tersebut tidaklah demikian. Fakta yang sebenarnya itu, karena otot bayi itu masih duduk di baby walker, maka pergerakan otot-otot mereka menjadi terbatas dan tidak bebas bergerak dibandingkan terbalik ketika mereka bisa belajar sendiri. Dan yang terakhir itu memberikan permen atau coklat kepada anak akan membuat anak lebih hiperaktif. Padahal faktanya belum ada teori yang membuktikan bahwa hal ini tuh benar adanya. Kecuali untuk anak yang mengalami autisme, gula dari sukrosa termasuk ke dalam gluten terselubung, di mana energi yang dihasilkan dapat membuat anak dengan autisme yang sudah hiperaktif menjadi semakin hiperaktif. Selanjutnya ada contoh mitos pengasuhan anak di Indonesia. Yang pertama, memberi makanan padat kepada anak anak bayi di bawah 6 bulan. Banyak mitos yang beredar terkait dengan pengasuhan bayi di Indonesia yang bisa berdampak buruk bagi perkembangan anak dalam jangka waktu yang panjang. Salah satunya, orang tua memberikan makanan padat seperti bubur dan pisang untuk bayi berusia 2 bulan agar lebih cepat
terasa kenyang. Sistem pencernaan pada anak bayi itu belum bisa mencerna dengan baik. Sehingga jika bayi di bawah 6 bulan sudah makan makanan padat itu dapat merusak sistem pencernaannya. Yang kedua, mendengarkan musik klasik kepada jabang bayi. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kecerdasan anak, seperti yang dikatakan oleh Ibu Rini Sekartini, yang merupakan dokter anak sekaligus konsultan tumbuh kembang. Dari Ikatan Dokter Indonesia, beliau juga mengatakan bahwa kondisi psikologis ibu juga harus dipertimbangkan. Jika sang ibu tidak menyukai musik klasik, tetapi sang ibu dipaksakan untuk mendengarkan musik klasik, itu akan mempengaruhi sang jabang bayi juga. Yang keempat, ada bayi sering menangis pertanda melihat hantu. Menurut mitos yang beredar di masyarakat Indonesia, bayi yang suka menangis pada malam hari tanpa sebab itu menandakan sedang melihat hantu. Namun faktanya, bayi bisa saja memasuki fase purple crying, yaitu fase di mana bayi akan menangis terus-menerus tanpa sebab, dan hal ini merupakan salah satu cara mereka untuk berkomunikasi dengan orang tua atau pengasuhnya. Seperti misal dia sedang lapar atau apa, karena belum bisa berbicara, maka bayi itu untuk komunikasi kepada orang tua atau pengasuhnya, bayi itu menangis. Yang kelima, rambut bayi dicukur terus-menerus supaya tebal. Padahal faktanya secara medis, rambut tipis dan lebat itu tergantung dari genetik orang tuanya, bukan karena mencukurnya terus-menerus ketika bayi. Yang keenam, ada selama 40 hari bayi tidak boleh keluar rumah. Selain berjemur di halaman rumah dan pergi konsultasi ke dokter, bayi tidak boleh keluar rumah sebelum 40 hari karena menurut mitos yang beredar, bayi dikhawatirkan terkena penyakit atau sawan karena bertemu makhluk halus saat berada di luar rumah. Padahal secara medis, bayi di bawah usia 40 hari itu memang sangat rentan dan dikhawatirkan terkena berbagai penyakit dari luar rumah. Makanya lebih baik bayi itu sebelum 40 hari itu di rumah saja. Dan yang terakhir, memakaikan gurita pada perut bayi. Untuk mitos, memakaikan gurita pada perut bayi dianggap dapat meminimalisir kemungkinan bayi mengalami perut kembung. Faktanya, di mata medis, mengenakan gurita pada perut bayi dapat membuat organ dalamnya sulit berkembang dan kekurangan oksigen saat ia bernafas karena gurita pada perut bayi itu kencang digunakan di perut bayi. Kesimpulan yang didapat yaitu bayi baru lahir pasti perlu dijaga dengan sebaik mungkin. Ibu juga perlu memperhatikan sang kondisi bayi dengan baik. Dalam segi asupan, bayi sangat memerlukan ASI dari ibunya, setidaknya hingga minimal usia 6 bulan. Selain dari segi asupan, bayi juga memerlukan kegiatan yang dapat menunjang kecerdasan. Melalui ibu bisa meningkatkan kecerdasan dengan cara mendengarkan musik klasik, namun hal ini juga harus mementingkan sang ibu, karena ada ibu yang tidak menyukai musik klasik. Yang terakhir, mengenai cara menggendong bayi dengan benar. Hal ini sangat penting untuk diketahui karena apabila terjadi kesalahan dapat merusak tubuh sang bayi. Itulah hal-hal yang harus diketahui oleh orang tua mengenai perawatan bayi baru lahir hingga cara menggendongnya. Kepedulian orang tua akan memberikan kesehatan yang baik untuk sang anak dan jangan sampai hal buruk terjadi pada sang anak. Saran yang dapat diambil yaitu sebagai seorang ibu perlu memperhatikan anaknya. Asuhan ibu terhadap anak dapat mempengaruhi untuk kedepannya. Jika kurang baik, maka kedepannya juga kurang baik. Dan jika baik, maka kedepannya juga akan baik bagi sang anak. Oleh karena itu, hal ini sangatlah penting. Melalui berbagai tahapan dan cara di atas, menurut saya sudah cukup sekali bagi sang ibu untuk mempelajari mengenai pertumbuhan anak. Dalam hal ini, bagian terpenting adalah menjaga kondisi anak dan ibu, dan perhatian orang sekitar juga dapat mempengaruhi pola asuh anak. Hindari semua kegiatan yang dapat membahayakan kondisi anak dan ibu. Alangkah baiknya ibu mempelajari lebih dalam tentang cara pengasuhan terhadap anak dan cara menjaga kesehatan bagi keduanya agar anak dan sang ibu itu sama-sama sehat dan tidak terkena penyakit lainnya. Sekian dari saya, bila ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.